Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salama fid dunya wal mal wal iyal. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa karram ala Sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa ashabihi wal al. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilihkan kita sebagian daripada orang-orang yang berkumpul menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilihkan kita berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, membaca ayat suci Al-Quran, dan juga mengenal atau lebih dekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mendengar sejarah keluarga beliau dan bagaimana cerita dan hikmah yang bisa diambil untuk kehidupan kita saat ini. InsyaAllah kemudahan yang Allah berikan kepada kita yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, mudah-mudahan juga kita mudahkan untuk menghadirkan keluarga kita, saudara kita yang tidak hadir, kita hadirkan bersama kita, agar Allah juga libatkan dan sertakan mereka semuanya mendapatkan pahala sebagaimana Allah mudahkan kita mendapatkan pahala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita sampai kepada cerita tentang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Abu Talib yang kita sampaikan bahwasanya beliau ini beriman tapi belum sempat Islam. Itu riwayat yang sahih dan sepakat ulama seperti itu. Tetapi Sayyidina Abbas bin Abi Talib ini menyampaikan kepada Rasulullah setelah beliau hijrah bersama Rasulullah di kota Madinah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya Abu Talib, ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya mendengar saudara saya Abu Talib ketika wafat mengucapkan syahadat atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak terdengar banyak orang, dan Sayyidina Abbas kala tersebut belum masuk ke dalam agama Islam." Disampaikan setelah masuk Islam dan disampaikan ketika di kota Madinah, ketika Islam sudah besar dan tidak ada tekanan dari kota Mekah dan kota Madinah. Tetapi riwayat tersebut, sebagian ulama melemahkan riwayat tersebut. Maka Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan ini menyampaikan tentang cerita pamannya Rasulullah SAW Abu Talib ini, bahwasanya bagaimana beliau tidak beriman kalau Nabi Muhammad diperintahkan untuk diasuh dari kakeknya, bukan kepada saudaranya yang lain. Mungkin kakeknya Rasulullah ketika mengasuh Nabi Muhammad sebelum wafat mewasiatkan Nabi Muhammad kepada Abu Lahab, mungkin juga mewasiatkan untuk mendidik anaknya kepada yang lainnya, dan itu bisa terjadi. Tapi kenapa sang kakek memberikan wasiat kepada Abu Talib untuk merawat Nabi Muhammad SAW? Karena Abu Talib adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengasuh manusia terbaik sepanjang masa. Kalau bukan Abu Talib yang mengasuh, dan ini tidak mungkin terlepas daripada takdir dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan dari sulbi yang suci dan tidak berasal dari sulbi yang kotor, tidak berasal dari pernikahan di luar pernikahan. Nabi Muhammad lahir dari manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kakeknya Nabi Muhammad manusia pilihan Allah, dan juga pamannya Nabi Muhammad manusia yang dipilih oleh Allah. Karena tidak mungkin mengasuh seorang yang mulia kecuali mereka juga menjadi mulia. Dekat-dekat sama orang mulia, kita akan menjadi mulia. Maka Abu Talib ini disampaikan bagaimana tidak beriman orang yang mengasuh Nabi Muhammad dari masa kecilnya. Yang Sayyidina Abbas itu menyampaikan bahwasanya sebetulnya saya itu sudah Islam ketika melihat Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Lahirnya aja luar biasa. Tidak pernah ada kelahiran seperti lahirnya Nabi Muhammad. Lahir nggak menangis, lahir sujud sama Allah, nggak ada kotorannya, ibunya nggak merasa sakit, lahir sudah pakai celak mata, lahir sudah kesunat, keadaannya sudah disunat, lahir rafi'an yadahi ilas sama, menunjuk tangannya ke langit, dan lahirnya pun menerangi antara barat dan timur dengan cahaya yang sangat luar biasa. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Syafa itu yang melahirkan. Kita belum sampai pembahasan kelahirannya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas ini mendapatkan cerita, ini lahir kayak request lahirnya.
enak banget. Bisa lahir seperti itu, sempurna wajahnya, keadaannya, yang melahirkannya, yang membantu melahirkannya sempurna. Sayyidina Abbas ini mengatakan sebetulnya saya Islam sebelum disampaikan Islam tersebut. Dan ketika ini Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dari kecil, sudah banyak melihat secara langsung bagaimana sikapnya Rasulullah SAW. Dari kecil sampai cintanya Abu Thalib, dikatakan saya lebih cinta sama Nabi Muhammad dibanding sama anak-anak kandungnya sendiri. Dua hal, bagaimana perasaannya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib juga yang membawa Nabi Muhammad berdagang ke kota Syam. Sampai di kota Syam, berapa banyak rahib atau pendeta pastur yang melihat tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Rasulullah itu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah itu jalan di siang hari, di panas hari, tapi selalu ada awan yang menutupi Rasulullah SAW. Maka pendeta ngelihat, ini dari tadi anak muda dilihatin, diperhatiin, ini ditutup sama awan, selalu ditutupin. Payungnya itu selalu ngikut awan, nggak pernah kena panas langsung. Dan ketika Rasulullah SAW ini dilihat, para pendeta ngelihat dari gerak-geriknya, ditanya sama Abu Thalib, ini anak yatim? Iya. Dia lahir, ayahnya sudah meninggal. Ditanya, ibunya juga sudah meninggal? Iya, ibunya juga sudah meninggal. Ini datangnya dari kota mana? Dari kota Makkah. Dikatakan sama pendeta yang baik kala tersebut, kamu siapanya? Saya pamannya. Ini anak lahir yatim dan diasuh kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya. Pendeta udah tahu ternyata. Dibilang, ente cepet-cepet simpen ini anak, jaga, selamatin, karena ini anak yang membawa kenabian terakhir dan menutup kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Thalib itu mendengar cerita tersebut dan diselamatkan Nabi Muhammad SAW, dan diperhatikan, belajar dari ceritanya para pendeta. Ini ciri-ciri kenabian di akhir zaman, dipelajarin. Karena itu Abu Thalib tantang dan lebih milih putus hubungan dengan orang-orang kafir Quraisy yang berani mengancam atau ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani mengganggu Nabi Muhammad? Dibilang, kamu pilih mana wahai Abu Thalib? Kita selesaikan aja bunuh Muhammad, kita bunuh Nabi Muhammad, terus kita punya urusan bisnis dagang jalan, urusan besan jalan, urusan usaha kios-kios aman. Atau kita nggak ada dagang lagi, kita tutup semuanya, nggak boleh bisnis sama kamu orang, nggak boleh dagang. Dan kalau sudah ada keluarganya menikah, kasih pisah menikahnya. Atau ikut agama kita, agama nenek moyang kita. Maka Abu Thalib, kalau itu perjanjiannya, yang penting saya punya anak keponakan ini yang saya cinta, selamat dan terjaga, tidak usah bisnis. Ambil usaha, ambil dagangan, ambil semuanya yang kalian inginkan. Yang penting jangan ambil Nabi Muhammad dari saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Perjuangan paman, dia rela hilang semuanya, silakan ambil. Gak ada urusan. Yang penting jangan ambil Nabi Muhammad kalau saya masih hidup. Dan roh masih belum pisah dari jasad, jangan pernah colek saya punya anak keponakan. Itu ancaman dari Abu Thalib, dan semuanya pun tahu siapa Abu Thalib. Ini bukan cuma ancaman-ancaman yang nanti kau tunggu enggak. Kalau Abu Thalib sudah mengatakan sesuatu warning, peringatan, jangan sampai melewati batasannya. Karena Abu Thalib ketika bertindak, orang-orang dari Bani Hashim ketika bertindak tidak pernah bermain-main dengan tindakannya. Maka apakah itu bukan cukup bukti untuk imannya Abu Thalib? Daripada perintahnya Abu Thalib kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Ja'far disuruh ikut salat bareng sama Nabi Muhammad, apakah itu bukan sebagian wujud imannya dari Abu Thalib? Maka banyak cerita tentang syair-syairnya, pujian-pujiannya, dan bagaimana wasiat kakeknya ini kepada sang paman untuk menjaga Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Thalib diyakini sebagian banyak ulama beliau beriman. Kemudian iman itu apa sih definisinya? Penjelasan tentang iman itu apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini menyampaikan, ini sedikit akidah kita belajar, bahwasanya iman itu, beliau menyampaikan apa yang disepakati, yang beliau ambil dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini menyampaikan iman itu
al-i'tiqad bil janan, apa yang kita yakini di dalam hati, itu adalah iman. Dan mengucapkan syahadat di lisan, itu termasuk bagian iman. Dan mengerjakan semua yang diwajibkan, maka itu bagian daripada iman. Tapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini menyampaikan bahwasanya iman itu dengan Islam punya arti yang berbeda. Iman adalah suatu keyakinan yang adanya di dalam hati, adapun Islam ini perbuatan yang mencerminkan, mengerjakan syariat Islam, ini baru Islam. Maka ada orang yang iman, tapi imannya dalam hati, ada juga imannya iman palsu, ada juga orang yang Islam KTP, tapi hatinya tidak beriman. Dia Islam, luarnya gambarannya mengerjakan Islam, tapi hatinya tidak. Ada juga yang hatinya beriman tapi tidak mengerjakan perbuatan Islam. Maka ini semuanya ulama sepakat ini tidak bermanfaat bagi seseorang tersebut kecuali iman dan Islam ini berjalan bersamaan. Maka pendapat tersebut ulama sepakat bahwasanya Abu Thalib ini beriman tapi tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Islam.